Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang ada pada perusahaan dagang dan penutupan yang akan kita lakukan pada akhir periode nanti. Yang pertama, kita akan membuat laporan terlebih dahulu. Dalam pembuat laporan sendiri, kita akan melihatnya langsung pada worksheet. Yang pertama yaitu income statement. Income statement ini adalah bagian dari pelaporan keuangan yang menunjukkan akun pendapatan, beban-beban, dan laba rugi pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Untuk income statement sendiri memiliki dua step, yaitu single step dan multiple step. Untuk single step sendiri, ia menyajikan semua pendapatan dan beban dalam satu bagian saja, sementara multiple step membagi beberapa pendapatan dan beban menjadi beberapa bagian. Pada laporan yang saya buat, saya menggunakan multiple step. Pada laporan ini dapat kita lihat bahwa mereka membagi menjadi beberapa bagian. Pada laporan ini dapat kita lihat bahwa mereka terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian income, cost of goods sold, expense, other income, dan other expense. Pada bagian income sendiri terbagi menjadi sales return, dan sales discount. Jumlah dari sales ini adalah 38 juta dan akan kita kurangi dengan saldo dari sales return dan sales discount. Untuk saldo dari sales return sendiri yaitu sebesar 1.400.000 dan saldo dari sales discount sendiri yaitu 690.000. Jadi setelah kita kurangi hasilnya yaitu 35.910.000. Selanjutnya yaitu kelompok kedua, yaitu cost of goods sold. Pada kelompok ini kita akan memasukkan saldo dari akun cost of goods sold tersebut. Untuk akun cost of goods sold sendiri saldonya yaitu 47.600.343 perak. Jadi saldo dari bagian income akan kita kurangi dengan bagian cost of goods sales. Pada bagian ini ternyata saldo dari cost of goods sold lebih besar daripada saldo dari income. Jadi hasil dari selisih mereka berdua kita kurungkan, yaitu sebesar 11.690.343. Selanjutnya kelompok ketiga yaitu kelompok expense. Kelompok expense ini sendiri terbagi menjadi salaries expense dengan saldo sebesar 8.800.000, telepon expense sebesar 2 juta, electricity expense sebesar 6.500.000, advertising expense sebesar 500.000, water expense sebesar 500.000, supplies expense sebesar 5.244.000, bad debt expense sebesar 959.820, dan expense sebesar 3 juta, dan depreciation expense of equipment sebesar 1.500.000. Semua beban-beban ini kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 29.3.820. Hasil dari bagian income dan cost of sales tadi kita kurangkan dengan saldo yang kita dapatkan dari semua jumlah beban, yaitu sebesar 40.694.163 perak. Selanjutnya kelompok keempat yaitu other income. Pada kali ini untuk bagian other income sendiri terdapat yaitu service fees yaitu sebesar 1.750.000 dan interest income sebesar 500.000. Hasil dari other income sendiri nanti kita tambahkan dengan hasil dari penjumlahan income, cost of sales, dan expense. Hasilnya yaitu menjadi 38.444.163. Selanjutnya kelompok kelima yaitu other expense. Akun yang ada pada other expense ini yang pertama yaitu gain or loss on sales vehicles, yaitu sebesar 3 juta. Yang kedua yaitu bank service charge sebesar 90.000.
Dan yang ketiga yaitu income tax expense sebesar 100.000. Hasil dari other expense ini adalah sebesar 3.190.000. Hasil dari other expense ini kita kurangi dengan hasil yang telah kita jumlahkan pada other income di atas. Hasilnya yaitu sebesar 41.634.163. Karena di sini minus, berarti kita mendapatkan kerugian. Untuk melihat kebenaran bahwa kita telah benar melakukan pelaporan ini, yaitu bagian kerugiannya sama dengan bagian kerugian yang ada pada worksheet. Selanjutnya yaitu capital statement atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menampilkan perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Dapat kita lihat pada gambar, ekuitas pada tanggal 1 bulan 12 2024 yaitu sebesar 164.800. Di sini juga terdapat kerugian yang kita dapatkan yaitu sebesar 41.634.163 dan privé sebesar 7 juta. Jadi kerugian dan privé ini kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita kurangkan dengan ekuitas pada tanggal 1 bulan 12 2024 tersebut. Jadi 164.800.000 rupiah ini kita kurangkan dengan 48.634.163 dan mendapatkan hasilnya yaitu 116.165.837. Nominal ini merupakan ekuitas akhir yaitu atau ekuitas yang ada pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan yang ketiga yaitu laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu, yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Laporan neraca ini terdapat dua bentuk, yaitu skontro dan stafel. Skontro sendiri yaitu bentuk laporan yang memisahkan antara aset di posisi kanan dan liability dan equity di posisi kiri. Sedangkan untuk stafel sendiri yaitu bentuk laporan yang disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Pada laporan yang saya buat, saya menggunakan bentuk skontro. Lalu pada bagian kanan laporan ini mencakup aset. Aset ini terbagi menjadi atas dua, yaitu current asset dan fixed asset. Untuk current asset sendiri ada beberapa akun, yaitu petty cash dengan saldo sebesar 1.500.000, cash in bank yaitu 63.241.110 perak, akun receivable sebesar 23.998.000. Untuk allowance for debt full debt-nya sebesar 2.209.820. Untuk merchandise inventory sendiri sebesar 44.098.657. Prepaid rent sebesar 9 juta, supply sebesar 10 juta, dan prepaid advertising sebesar 500.000, dan prepaid tax sebesar 2.537.890 perak. Jadi yang bagian current asset ini kita jumlahkan terlebih dahulu saldonya, dan jumlahnya yaitu sebesar 152.665.837. Selanjutnya yaitu fixed asset. Fixed asset di sini hanya ada dua akun, yaitu satu equipment senilai 20 juta dan akumulasi depreciation of equipment sebesar 3 juta. Ya, jumlah dari fixed asset ini adalah 17 juta. Jadi jumlah dari
current asset dan fixed asset adalah sebesar 169.665.837. Selanjutnya pada sisi kiri. Pada sisi kiri terdapat liability dan equity. Pada akun liability terdapat dua akun, yaitu akun payable sebesar 50 juta dan salary payable sebesar 3.500.000. Jumlah dari liability ini kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 53.500.000. Selanjutnya equity. Equity ini sendiri kita ambil saldonya dari hasil akhir di capital statement, yaitu 116.165.837. Jadi jumlah dari liability dan equity yaitu 169.665.837 perak. Hasil antara sisi kanan dan sisi kiri ini harus sama, tidak boleh sampai berbeda. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu closing journal atau jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan, beban-beban, dan ikhtisar laba rugi atau income summary. Tujuan dari jurnal penutup ini adalah untuk memastikan saldo akun-akun tersebut menjadi nol di awal periode akuntansi berikutnya sehingga tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Pada jurnal yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan, yaitu sales dikurang di sebelah debit sebesar 38 juta, service fees di sebelah debit sebesar 1.750.000, dan interest income di sebelah debit sebesar 500.000 rupiah. Untuk sales discount diletakkan pada kolom kredit sebesar 690.000, sales return sebesar 1.400.000 di kolom kredit, dan income summary sebesar 38.160.000. Yang kedua yaitu kita akan menutup akun beban. Yang pertama, salary expense di sebelah kredit sebesar 8.800.000, telepon expense berkurang di sebelah kredit sebesar 2 juta, electricity expense berkurang di sebelah kredit sebesar 6.500.000, advertising expense sebesar 500.000 rupiah, water expense berkurang di sebelah kredit sebesar 500.000 rupiah, gain or loss on sales vehicles berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta, supplies expense berkurang di sebelah kredit sebesar 5.244.000 rupiah, bank service charge berkurang di sebelah kredit sebesar 90.000, bad debt expense berkurang di sebelah debit sebesar 959.820, dan expense berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta, depreciation expense of equipment berkurang di sebelah debit sebesar berkurang di sebelah kredit sebesar 1.500.000, dan income tax expense berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Untuk bagian debitnya sendiri yaitu income summary, saldonya kita dapatkan dari semua jumlah beban-beban. Selanjutnya kita akan menutup akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dengan saldo sebesar 47.600.343 akan kita tutup ke sebelah kredit, dan sebelah debitnya yaitu income summary sebesar 47.600.343. Selanjutnya kita akan menutup akun privé, yaitu equity berkurang di debit sebesar 7 juta dan drawing berkurang di sebelah kredit sebesar 7 juta. Dan kita akan menutup akun yang terakhir yaitu akun laba.
Jadi karena perusahaan yang kita buat ini mengalami kerugian, jadi equity-nya harus berkurang sebesar 41.634.163 sebelah debit. Dan income summary-nya bertambah di sebelah kredit sebesar 41.634.163 rupiah. Setelah selesai semuanya, kita jumlahkan antara debit dan kredit. Kita harus menyeimbangkan antara debit dan kredit. Jika sudah seimbang, jangan lupa untuk memposting akun-akun tersebut ke buku besar. Jika telah diposting di buku besar, maka akun-akun tersebut akan bernilai 0 di dalam buku besar. Jadi setelah kita melakukan closing journal, selanjutnya yaitu kita akan melakukan post closing trial balance. Post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan, yaitu neraca saldo yang disusun setelah semua akun nominal yaitu pendapatan dan beban sudah ditutup dan dipindahkan semuanya ke akun modal. Setelah melakukan penutupan tadi, akun-akun yang tertinggal itu hanya akun 1 sampai akun 3. Di antaranya untuk petty cash di debit sebesar 1.500.000, cash in bank di debit sebesar 63.431.110, untuk akun receivable sebesar 23.998.000, untuk allowance for doubtful debt sendiri di sebelah kredit sebesar 2.209.820. Untuk merchandise inventory sebesar 44.098.657 di sisi debit. Untuk prepaid rent di sisi debit sebesar 9 juta, supplies di debit sebesar 10 juta, prepaid advertising di debit sebesar 500.000, prepaid tax di debit sebesar 2.537.890, equipment di debit sebesar 20 juta, accumulated depreciation of equipment sendiri di sebelah kredit sebesar 3 juta, akun payable di sebelah kredit sebesar 50 juta, salary payable di sebelah kredit sebesar 3.500.000, dan equity di sebelah kredit sebesar 116.165.837. Setelah dijumlahkan, hasilnya yaitu hasil debit dan kreditnya yaitu masing-masing 175.065.657. Jadi hanya sampai di sini saja penjelasan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, dan semoga teman-teman semua mengerti dengan apa yang saya jelaskan dari 3 video yang telah saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.